Baik, kita mulai ya, insya Allah, Ayah Bunda. Insya Allah kita akan bersiap menuju parenting school pada pagi hari ini. Bu Meli, silahkan memulai acara pada siang hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Bagaimana kabar Ayah Bunda semua? Baik. Alhamdulillah. Semoga Ayah Bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Serambi Point Center, Ibu Tanti Trihastuti STP, yang terhormat Ibu Guru Serambi, dan yang saya hormati Ayah Bunda yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan Parenting School virtual pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam acara parenting dengan tema Sinergi Ayah Bunda dan Sekolah bagi Pendidikan Terbaik Ananda. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing, mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya, dan hingga kini kita semua bisa terus mengamalkannya. Semoga kita sebagai umat Islam selalu istiqomah dalam mempelajari syariat Islam yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, serta menjadi sebuah perantara kita untuk dipertemukan bersama-sama menuju surganya Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara parenting pada pagi hari ini. Ayah Bunda, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. Ketiga, pengantar parenting. Keempat, pemaparan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ice breaking. Acara yang keenam, pemaparan buku panduan orang tua tahun ajaran 2021-2022. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Acara yang kedelapan, pembagian door prize. Dan yang terakhir ada penutup. Ayah Bunda, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Naimah. Kepada Ibu Siti Naimah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Naimah. Acara yang ketiga yaitu pengantar parenting school virtual dari Kepala Sekolah Serambi PAUD Center, Ibu Tanti Trihastuti STP. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Alhamdulillah, muara syukur milik Allah atas kesempatan yang luar biasa. Ayah bunda sekalian dan juga teman-teman pendidik Serambi Sambas Rumah Bermain, pada kesempatan ini menjadi hal yang luar biasa karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara secara bebas, mendapatkan oksigen secara gratis, di mana banyak saudara-saudara kita, negara kita, bahkan ya masyarakatnya yang sedang ditimpa sakit gitu ya. Maka Masya Allah ini sebuah karunia yang luar biasa sehingga kita bisa hadir di forum yang meskipun secara virtual, semoga tidak mengurangi kesempatan kita untuk saling bersilaturahim, saling mengenal satu dengan yang lain bagi yang belum, kemudian juga menjadi kesempatan kita untuk saling bersinergi, memberikan kemanfaatan, tidak lain adalah sebagai upaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak yang kita sayangi. Masya Allah, Alhamdulillah Budian ya kali ini ditemani Ananda, Budian Katriani, terus ada Bunda Tiwi ya mungkin dengan Mbak Manda gitu. Jadi Masya Allah, semoga kebersamaan dengan Ananda ini menjadi sesuatu yang semakin menguatkan ikatan kita dengan Ananda, karena apalah kehidupan yang kita jalani tidak lain salah satunya adalah kita memaksimalkan anugerah Allah yang luar biasa, karena banyak di antara saudara kita pasangan yang barangkali belum dikarunia momongan, maka bagaimana kita mengemban amanah Allah gitu ya, momongan ini menjadikan mereka gitu ya, anak-anak yang mampu memberikan manfaat bagi orang banyak. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan utama bagi kita semua gitu ya. Karena dari beliaulah kita banyak berilmu, dari beliaulah kita banyak belajar tentang kalam Allah, tentang menjalani kehidupan ini gitu ya. Semoga kita bisa senantiasa meneladani beliau gitu ya, sebatas kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu, seperti itu. Dan selamat bergabung ayah bunda, siswa-siswi baru di Serambi Sambas Rumah Bermain, Masya Allah. Semoga nanti bersama dengan orang tua Serambi yang lain gitu ya, dan juga dengan kami gitu ya. Sekali lagi sesuai dengan tema yang kita ambil pada kesempatan pagi ini adalah tidak lain kita bisa bersama-sama bersinergi. Bersinergi untuk apa? Tidak lain adalah untuk memberikan hal terbaik, dalam hal ini adalah pendidikan sebagai modal utama bagi anak-anak kita untuk bagaimana mereka struggle gitu ya, menghadapi kehidupan di masa depan mereka gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah bisa mengantarkan mereka sampai dewasa ataukah tidak. Maka di sini pendidikan anak usia dini itu sebagai pondasi dasar bagi kita, minimal kita memberikan apa gitu ya di masa kecilnya, sehingga itu akan menjadi long term memory yang menjadi bekal bagi masa depan mereka. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih kami haturkan kepada ayah bunda yang sampai tahun ajaran ini masih mempercayakan putra-putrinya untuk bersama-sama kita didik gitu ya. Orang tua di rumah, kemudian anak-anak. Seandainya nanti Allah perkenankan kita gitu ya untuk mengadakan tatap muka, semoga bisa kita segera selenggarakan gitu ya. Semoga kondisi ini tidak lama gitu ya, sehingga kami yang sudah rindu juga berjumpa dengan anak-anak bisa segera membersamai gitu ya, di dalam forum yang lebih memungkinkan kita menanamkan banyak nilai di dalamnya. Baik ayah bunda, izinkan saya share screen dari apa yang sudah kami siapkan. Baik ayah bunda, terima kasih kepada Ibu Tami Triastuti. Saya belum selesai Bu Meli, sebentar saya share screen dulu. Baik, sedikit saya sampaikan tentang pengantar parenting pada kesempatan pagi menjelang siang ini gitu ya, tentang sinergi ayah bunda dan sekolah gitu ya, untuk pendidikan terbaik Ananda. Saya akan sajikan video gitu ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, fokusnya ke pendidikan anak usia dini sebagai berikut. Mari kita simak bersama.
Halo, Bu Santi. Jadi gini Bu, kami sedang menimbang apakah penting kita mendaftarkan Ananda ke layanan PAUD, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tentu perlu, Bu. Anak saya pun saya daftarkan. Jenjang PAUD merupakan kesempatan yang tak kembali karena di masa itu, perkembangan otak, sosial, dan emosional anak sedang berada di tahap paling pesat. Ananda pun dapat lebih siap untuk bersekolah ke jenjang berikutnya. Tapi kan PAUD belum buka, Bu. PAUD sudah buka, Pak. Hanya saja belum melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan PAUD tetap mulai di awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli. Namun, untuk kesehatan dan keselamatan anak, pembelajaran tatap muka di PAUD akan dimulai tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah dan sekolah. Kemendikbud pun menyediakan sumber dan paket belajar bagi guru dan orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang Ananda. Kalau begitu, yuk segera daftarkan anak kita ke PAUD. Baik, itu tadi sekilas video ajakan gitu ya, supaya kita semua bersemangat mendaftarkan putra-putri kita ke PAUD. Tidak lain adalah sebagai upaya kita gitu ya, tidak melewatkan masa dini mereka gitu ya, masa usia dini yang hanya bisa kita nikmati beberapa saat, karena nantinya gitu ya, pengalaman saya sudah punya anak remaja juga ya, masa usia dini itu hanya terasa sekilas ayah bunda. Ketika mereka sudah memasuki SD, apalagi nanti sudah masuk kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah menginjak masa akil balik gitu ya, masa menjelang remaja, sampai kemudian ketika mereka SMP, ketika tiba-tiba mereka sudah SMA, atau kemudian mereka sudah kuliah dan berumah tangga sendiri, itu tidak akan terasa lama gitu, Masya Allah. Akan menjadi kesempatan yang terlewatkan manakala di usia dini ini kita tidak memaksimalkan apa yang kita berikan buat Ananda. Salah satunya adalah bagaimana kita bersinergi dengan lembaga pendidikan gitu ya, sebagai salah satu upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini kami dari Serambi Post Center, Serambi itu singkatan dari Sambas Rumah Bermain, berusaha bersinergi dengan orang tua gitu ya. Bagaimana kita berusaha menyuguhkan meskipun dalam kondisi PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh atau metode daring ini gitu ya, tapi kita tetap berupaya secara maksimal memberikan informasi pembelajaran dan hal terkait di dalamnya. Insya Allah guru juga tidak habis-habisan bagaimana menyuguhkan, tinggal nanti bagaimana orang tua itu bersinergi dengan kami, memaksimalkan fasilitas apa yang telah kami berikan gitu ya. Dari evaluasi kami, masih ada beberapa orang tua yang mungkin di tengah kesibukannya yang luar biasa gitu ya, belum bersempat untuk mendampingi Ananda di rumah gitu ya, ketika kita masih memang harus melakukan kegiatan online gitu ya, dan outputnya pun ternyata bisa terukur dari progress report yang Ananda terima seperti itu. Jadi insya Allah gitu ya, sekali lagi bagaimana ketika misalnya kita bisa bersinergi, maka output yang akan dihasilkan pun akan berbeda manakala kita betul-betul ataupun sungguh-sungguh melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian nanti insya Allah dari tim kurikulum dan kesiswaan kita akan mendapatkan pemaparan di mana tujuannya adalah kita menyamakan persepsi tentang belajar di Serambi Post Center gitu ya. Yang utama sekali adalah yang pertama, kita berharap bisa memenuhi hak anak sesuai tumbuh kembang mereka. Jadi tolak ukurnya itu bukan hanya dari sisi kognisi, sisi kecerdasan intelektual saja, tentu saja tidak, melainkan dari aspek kecerdasan jamak gitu ya. Justru yang terpenting adalah adab, pembiasaan baik, kemudian bagaimana mereka memiliki akhlak ataupun moralitas yang baik, itulah yang utama. Karena sepandai apapun anak kita secara otak, maksud saya secara kognisi, tidak akan maksimal manakala tidak disertai dengan adab dan pembiasaan baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gitu ya, maka nanti mungkin Bu Erma akan sampaikan tentang pembiasaan. Meskipun dari hal sederhana, kata maaf, permisi, minta tolong, terima kasih, hal-hal seperti itulah yang berusaha kita tanamkan di dalam proses pendidikan yang akan kita jalankan nanti buat anak-anak yang kita cintai. Dan yang pasti dari akumulasi keseluruhan yang akan kita berikan tadi, muaranya adalah kita ingin menstimulasi kecerdasan anak-anak atau multiple intelligence ya,
yang kita harapkan akan muncul pada diri anak-anak dengan passion, kemudian bakat minatnya masing-masing sejak usia dini, seperti itu. Itu nanti akan terlihat ayah bunda. Di kesempatan offline kami insya Allah akan menyelenggarakan observasi kematangan usia belajar bekerja sama dengan psikolog. Sebenarnya kami kemarin sudah menjadwalkan di tanggal awal masuk ini, hanya saja karena kondisi yang meningkat kasus pandemi COVID-19 ini menyebabkan kita mengundur gitu ya, mengundur waktu yang nanti insya Allah tetap kita selenggarakan, menunggu waktu yang memungkinkan atau waktu yang tepat gitu ya. Termasuk parenting itu sebenarnya kami menghendaki kita secara offline gitu ya. Kita juga sudah membuat jadwalnya di hari ini dan besok sebenarnya gitu ya, rencananya kita selenggarakan secara offline, hanya saja karena kondisi tidak memungkinkan maka kita selenggarakan secara virtual seperti ini. Semoga tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi hal-hal yang ingin kita sampaikan. Kemudian berikutnya saya sampaikan sinergi orang tua dan sekolah sekelumit gitu ya. Setidaknya ada 3 poin yang harus kita lakukan manakala kita menginginkan atau menghendaki keberhasilan sinergi sekolah dan orang tua. Yang pertama sekali tentu adalah orang tua dan guru atau pendidik dari sekolah itu memiliki kesamaan visi. Gitu ya. Kalau Serambi itu punya visi, mencerdaskan anak, memasuki kancah internasional begitu, nanti bisa kita share gitu ya visi misinya. Oh, akan di-share oleh bagian kurikulum nanti insya Allah. Kemudian wawasan dan kepentingan di dalam frame pendidikan anak. Jadi kita punya frame yang sama nih ayah bunda. Visi kita, wawasan kita, kepentingan kita, itu kita punya frame yang sama. Jadi tidak boleh kita punya frame yang berbeda. Oh, aku pokoknya pengennya anaknya begini, terus si guru pengennya begini. Tidak demikian. Tetapi kita punya orientasi, punya wawasan dan kepentingan sama. Muaranya sekali lagi saya sampaikan tadi adalah kita ingin menstimulasi kecerdasan jamaah anak-anak supaya mereka siap di masa depannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sinergi dalam hal proses belajar anak. Dalam hal ini adalah pengasuhan dan pengembangan pembelajaran. Saya sampaikan ini karena yang pertama, orang tua atau keluarga adalah pusat bagi pembelajaran anak-anak. Kenapa demikian? Karena kita sampaikan bahwa rumah adalah pusat studi bagi anak-anak kita. Kalau di bahasa Arab kita sering kenal umum madrasatun gitu ya, bahwa ibu adalah pusat belajar gitu. Dan ayahnya adalah kepala sekolahnya, itu kalau di rumah. Nah, bagaimana sesungguhnya gitu ya? Sesungguhnya pusat pembelajaran itu bergantung dari pengasuhan di dalam keluarga. Tugas kami sekolah adalah ikut mendukung gitu ya, memberikan sinergi tadi dalam bentuk ayo kita buatkan schedule, kita buatkan jadwal ayah bunda, kita buatkan materinya, kita siapkan bahan-bahannya nih. Ayah bunda bertugas untuk mendampingi Ananda dan mencatat baik-baik gitu ya. Direkod nih, direkam nih, rekam jejaknya anak-anak di dalam proses pembelajarannya seperti apa gitu ya. Ini kalau di masa daring kita berbagi tugas nih ayah bunda. Jadi bagaimana di dalamnya gitu ya, pengasuhan itu sepenuhnya menjadi prerogatif orang tua. Di dalam hal ini adalah keluarga. Kemudian kami bertugas dari sisi amunisinya gitu ya. Nah, kita bisa saling sinergi dalam hal ini pun termasuk di dalam proses konsultasi atau kita sharing gitu ya. Sharing bagaimana, oh iya Bu, anak saya begini, baiknya bagaimana? Oh iya Bu, perkembangannya sudah sejauh ini gitu ya. Nanti akan masuk ke sinergi pelaksanaan evaluasi nanti di tahap ketiga. Kemudian sebelum masuk ketiga, kita bicara pengembangan pembelajaran. Jadi sekolah itu memberikan rambu-rambu, memberikan bahan-bahan secara teknis pembelajaran. Baik nanti dalam bentuk video pembelajaran yang bisa ayah bunda dapatkan melalui link YouTube, kemudian juga mungkin melalui worksheet dan informasi dari para guru atau pendidik, bahkan jika nanti memungkinkan kita ada program home visit dan PTMT, maka disitulah bahan yang akan kita pakai di dalam proses sinergi pembelajaran bagi anak-anak kita. Apakah harus selalu mengikuti ibu guru terus? Oh, tentu tidak gitu. Silakan ayah bunda untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Misalnya nih dari sekolah para guru itu sudah menyiapkan
Bunda, indikator capaian yang ingin kita sampaikan atau kita dapatkan dari pembelajaran anak-anak kali ini adalah misalnya satu, kemampuan motorik kasar. Motorik kasar itu yang sifatnya kerja fisik gitu ya, melibatkan seluruh anggota tubuh. Apa misalnya? Oh, ternyata anaknya mampu lebih. Boleh kita catat, kita rekam dan kita progres atau kita laporkan kepada guru yang bersangkutan. Maka itu akan menjadi poin gitu ya, poin masukan, dan itu akan masuk ke dalam catatan tahapan perkembangan gitu ya. Nanti insya Allah dari kurikulum juga akan menyampaikan beberapa sistem penilaian gitu ya. Ada dengan anekdot itu catatan. Misalnya, oh Bunda dengan Ananda ngobrol nih, Bunda, Allah itu di mana ya? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian terjadi diskusi dengan Bunda, itu boleh dicatat dan dimasukkan ke dalam laporan yang ayah Bunda buat di dalam menyampaikan kepada guru gitu ya, sebagai bahan bahan bagi guru untuk melengkapi atau semakin membuat banyak catatan kebaikan buat anak-anak, Masya Allah gitu. Tetapi yang pasti di sini ketika katakanlah misalnya kita bagi worksheet, maka bagaimana ketika anak kita itu bisa mengerjakan sendiri dengan tentu pijakan ataupun informasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, maka kasih kesempatan anak untuk mandiri mengerjakannya. Ketika mereka mengalami kesulitan, baru kita bantu. Nah, itu namanya kita bersinergi di dalam pengembangan pembelajaran, supaya apa yang disuguhkan anak-anak itu betul-betul orisinil dari hasil mereka, gitu ya. Butuh kejujuran dari kita semua. Bukan semata untuk mendapatkan, oh supaya progres anak saya baik terus nih. Bukan seperti itu tentunya. Saya yakin kita semua ingin yang terbaik buat anak-anak, sehingga bagaimana seorisinal mungkin, sejujur mungkin kita bisa melakukan itu gitu ya. Pun pendampingan, terutama kalau anak usia dini itu kan memang masih membutuhkan pendampingan yang cukup lumayan gitu ya, butuh kesabaran ekstra ayah bunda gitu ya, sehingga bagaimana di sini pengasuhan dan pengembangan pembelajaran itu menjadi poin penting yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, sinergi yang ketiga atau terakhir adalah sinergi dalam hal pelaksanaan evaluasi, dalam hal ini formatif dan sumatif. Insya Allah nanti perangkapnya juga akan dibagi oleh bagian kurikulum gitu ya, baik dalam bentuk Google Form gitu ya, yang nanti ayah bunda bisa isikan. Bahkan boleh ayah bunda misalnya punya tambahkan kertas nih di dalam laporan, mengumpulkan worksheet, catatan apa dalam sehari itu. Jadi ibaratnya ayah bunda boleh memiliki diary gitu ya, catatan harian Ananda yang itu bisa diprogreskan ke sekolah. Masya Allah, kalau kita bisa bersinergi dalam hal ini, maka proses evaluasi formatif sumatif itu bisa kita lampirkan dan masukkan ke dalam progres report Ananda. Akan menjadi catatan kebaikan yang sangat tebal, yang itu next gitu ya, ketika anak kita sudah besar. Ketika mereka baca-baca, mereka pasti akan bertanya, apa benar bunda aku bisa seperti ini? Apa benar bunda cerita dong dulu aku bagaimana gitu ya. Maka itu akan menjadi sebuah cerita dan catatan luar biasa di dalam otak anak-anak kita. Maka sekali lagi, catatan kebaikan itulah yang wajib kita sematkan senantiasa di dalam diri anak-anak kita. Meskipun mungkin ada asupan-asupan negatif itu sebagai pelengkap gitu ya, supaya mereka tidak steril banget gitu ya, karena suatu saat mereka juga akan menghadapi kenyataan di dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tadi adalah sinergi kita antara sekolah dan rumah yang masih global gitu ya, yang nanti insya Allah akan diterjemahkan oleh tim kurikulum dan kesiswaan di dalam proses pembelajarannya yang akan kita langsungkan di dalam proses keberlangsungan ini nanti, baik nanti dalam bentuk pembelajaran jarak jauh gitu ya, melalui daring gitu ya, yang pertama yang saya sampaikan, kemudian melalui video pembelajaran atau link YouTube yang langsung ayah bunda bisa akses gitu ya, nanti boleh subscribe gitu ya, Serambi Call Center. Kemudian juga akan kita bagi dalam bentuk worksheet yang sudah disiapkan oleh masing-masing wali kelas sesuai dengan kelompoknya. Insya Allah nanti hari Senin kita akan mengadakan MPLS gitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang wajib diikuti oleh seluruh siswa Serambi, didampingi oleh ayah bunda. Di situ nanti kita akan kenalkan siapa saja wali kelasnya dan pembagian kelompoknya. Kemudian akan dibuat grup kelasnya gitu ya, sehingga komunikasi akan lebih mudah karena ayah bunda dibagi di dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nanti insya Allah jumlah siswa tidak terlalu banyak pada tahun ini, sehingga lebih tercover insya Allah gitu ya.
Dan next, ketika nanti kita diberi kesempatan untuk PTMT, ini sedang berproses ya Ayah Bunda. Saya sampai tadi pagi intensif komunikasi dengan Kabid Pendidikan Nonformal dengan Bu Tri Kartikawati gitu ya, di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, terus mendesak nih, ayolah Bunda, Bismillah, semoga nanti setelah PPKM ini kita bisa selenggarakan gitu. Tapi kita dikasih spelling nih, semoga kita tetap siapkan pembelajaran daring sementara ini sampai akhir Juli, Ayah Bunda. Nanti sambil kita lihat perkembangannya, jika memungkinkan dan kita sangat berharap semoga gitu ya, sambil melihat perkembangan yang ada di bulan Agustus semoga sudah bisa kita langsungkan. Saya bukan PHP, tapi ini memang berusaha mengikuti apa yang menjadi aturan bersama, karena kasus juga banyak sekali dan kita tidak ingin anak-anak kita yang ingin kita cerdaskan secara banyak aspek tapi justru kesehatannya tidak terjamin, itu kita tidak inginkan, karena buat apalah pandai kalau dari sisi kesehatan tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian rencana PTMT yang sudah kita programkan sebenarnya gitu ya, sudah kita rapatkan beberapa kali. PTMT itu kita akan adakan 2 kali per pekan gitu ya. Jadi setiap anak itu seperti itu sementara ini gitu ya, jadi tatap muka terbatas. Kemudian per harinya itu ada 15 anak, tidak usah khawatir, ini tidak akan berbondong-bondong karena 15 anak ini kita bagi menjadi 2 shift. Jam 8 sampai setengah 10, kemudian jam 10 sampai setengah 12. Di mana nanti mejanya itu yang shift pagi tetap, kemudian yang shift siang tetap gitu. Jadi tidak bergantian gitu. Jadi dengan meja yang shift pagi dan shift siangnya tetap gitu. Nanti insya Allah di masa transisi setengah jam sebelum anak-anak masuk di shift berikutnya itu kami semprot dan kami lap gitu. Jadi area-area yang sering disentuh itu insya Allah kita semprot pakai desinfektan, kemudian kita lap, kemudian lap usai pakai kita cuci seperti itu. Jadi insya Allah kita berusaha nantinya gitu ya, sarana prasarana di sini ada bagian kerumah tanggaan, ada Bu Ana nanti barangkali berkesempatan untuk ikut berbicara di sini gitu ya, untuk menyiapkan itu. Kemudian per kelas itu hanya 4-5 anak gitu ya. Jadi Masya Allah sangat kita batasi dengan ruang kelas insya Allah yang agak longgar gitu. Sehingga tidak ada interaksi. Nanti satu meja itu sudah kita sediakan meja yang di bawahnya itu bisa buat naruh tas anak-anak. Jadi anak-anak nggak akan kemana-mana Bun. Ayah, jadi di situ kemudian boleh tetap memakai alas kaki jika dikhawatirkan kotor dan lain sebagainya. Nanti syarat SOP-nya ada, misalnya nanti PTMT ya. Saya ini sudah gemes juga nih pengen PTMT gitu ya. Anak-anak bawa hand sanitizer sendiri, meskipun kita siapkan tempat cuci tangan, siapa tahu di saat pembelajaran butuh semprot-semprot, kemudian anak bawa bekal minum dan makan sendiri, maskernya syukur dilatih double. Nanti di next kalau kita sudah menjelang PTMT, kita akan parenting lagi Ayah Bunda tentang bagaimana petunjuk teknis menjelang PTMT misalnya. Persiapan apa saja yang harus Ayah Bunda lakukan bagi anak-anak, termasuk misalnya pembiasaan anak untuk memakai masker selama 2 jam. Gitu. Itu penting. Jangan sampai di kelas anak buka tutup masker misalnya. Itu juga nanti insya Allah akan kita sampaikan di next parenting berikutnya ketika memang kita sudah bersiap untuk PTMT. Jadi kita semua bersiap, Ayah Bunda, sekolah bersiap, Ayah Bunda bersiap gitu ya. Termasuk bagaimana nanti di jalan pulang sekolah tidak boleh mampir-mampir. Begitu seterusnya itu sudah disetting oleh aturan SOP-nya ada, juknisnya dari kementerian gitu ya. Nanti tinggal kita turunkan secara teknis di lembaga masing-masing dan insya Allah nanti bagian kurikulum sudah siapkan SOP-nya. Saya sudah bahas-bahas dan rembuk-rembuk gitu ya dengan kurikulum. Nanti ketika tiba waktunya kita akan share ke Ayah Bunda bagaimana petunjuk teknisnya. Seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga di slide berikutnya pola komunikasi yang bisa kita lakukan gitu ya Ayah Bunda, baik ini nanti di masa daring maupun PTMT. Jadi ini berlaku untuk semua semua kesempatan, semua metode yang kita pakai. Apabila ada hal atau masukan yang ingin disampaikan perihal program sekolah, saran atau masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dikomunikasikan melalui guru atau wali kelas, manajemen sekolah atau kepala sekolah. Jadi silahkan nanti insya Allah kita akan share juga nomor handphone saya dan seluruh staf guru gitu ya, pendidik gitu ya, untuk Ayah Bunda termasuk
bagian administrasi akan kami share ke ayah bunda. Kemudian yang kedua, apabila ada problem atau masalah terkait dengan pribadi siswa, mohon dikomunikasikan langsung dengan pihak sekolah, baik wali kelas, terutama wali kelas gitu ya, ataupun dengan kepala sekolah boleh, tetapi tidak di-share di grup kelas atau grup besar gitu ya. Jadi pengalaman kami di grup kelas, jadi hal-hal yang terkait pribadi mari kita selesaikan juga supaya lebih enak dan lebih nyaman gitu ya. Jadi tidak menjadi berita hoax ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila ada hal atau masalah terkait dengan tenaga pendidik atau kependidikan, gitu ya. Jadi kalau ada guru kami atau tenaga pendidikan kami di bagian admin atau saya sendiri, gitu ya, itu mohon dikomunikasikan dengan manajemen sekolah atau kepala sekolah, gitu ya, sehingga nanti kita bisa selesaikan dengan baik, gitu. Kemudian layanan BA kami itu 24 jam, gitu ya, terutama ke guru. Silahkan, meskipun memang bisa jadi ya Bunda, kalau tengah malam ya belum tentu langsung bisa kita respon ya, mungkin next paginya. Jadi intinya kalau WA itu sudah terbuka, semoga langsung bisa direspon gitu ya, hal-hal yang terkait dengan apa yang ingin ayah bunda sampaikan kepada kami. Itu insya Allah sekelumit yang saya sampaikan. Kemudian di sini ayah bunda bisa akses berbagai informasi terkait dengan Serambi di medsos kami. Ada Instagram, kemudian Facebook dan YouTube Serambi. Silahkan nanti bisa langsung diketikkan dan diklik gitu ya. Nanti insya Allah akan banyak informasi dan hal yang diperoleh dari media sosial yang kami tayangkan di media yang ada sekarang. Demikian yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan jaza. Mohon maaf apabila banyak salah. Semoga gitu ya, sekali lagi titik tekan kita adalah kita bisa bersinergi, tidak lain adalah untuk pendidikan terbaik Ananda, membekali mereka di masa usia dini yang hanya sebentar saja yang tidak bisa kita lewat, kita tidak bisa kembali lagi. Jadi waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah diri kita, memanage diri kita bagaimana menetapi waktu yang sudah Allah gulirkan dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan seterusnya gitu ya. Jadi dan itulah yang kemudian menjadi pengingat bagi diri saya pribadi bagaimana memaksimalkan masa emas, masa usia dini anak-anak kita tidak lain adalah dengan pendidikan terbaik bagi mereka. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ayah bunda. Nanti insya Allah akan ada pemaparan dari kurikulum, kemudian juga dari bagian kesiswaan yang akan semakin melengkapi informasi tentang bagaimana kita mengatur atau menyampaikan sosialisasi kegiatan di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Sekali lagi besar harapan kami kita semua bisa bersinergi. Itu terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Meli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meli, silahkan. Terima kasih kepada Ibu Tanti Trihasuti STP. Ayah Bunda, acara selanjutnya itu adalah pemaparan kegiatan pembelajaran. Bagaimana kegiatan belajar Ananda di Serambi PAUD Center? Mari kita simak bersama-sama informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ermawati, SPD, selaku Wakakurikulum dan tim. Kepada beliau kami persilahkan. Kameranya dinyalakan. Oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Meli atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan para sahabat-sahabatnya.
Apa kabar ayah dan bunda? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Saya doakan semoga ayah dan bunda pada era pandemi ini tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan semangat yang tinggi untuk bisa mendampingi Ananda bermain dan belajar di rumah. Ayah dan bunda yang berbahagia, pada hari ini saya ingin diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum dan tentang pembelajaran Ananda di Serambi Paut Center. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu tim kurikulum Serambi Paut Center yang terdiri dari 4 orang. Ini ada Bu Retno Harismawati AMD, ada Ibu Lia Damayanti, ada Ibu Juhatriana Esos, dan saya sendiri Ermawati. Untuk selanjutnya, dalam pembuatan kurikulum, kami memiliki landasan pemikiran yang selama ini selalu kami jadikan sebagai pedoman, yaitu ada pada Quran Surat Al-Luqman ayat 13, yang bunyinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami juga mengacu kepada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Selanjutnya, kami ingin mengingatkan kembali kepada ayah bunda yang mungkin sudah beberapa tahun di Serambi ya, sekaligus memperkenalkan juga kepada ayah bunda calon siswa, sudah menjadi siswa Serambi ya, tentang visi dan misi Serambi Paut Center. Yang pertama, visi Serambi Paut Center adalah, ya boleh di next Bu Tanti? Sebentar Bu, nge-freeze. Oke. Sudah Bu Erma? Oke. Visi Serambi Paut Center menjadi wahana kreativitas anak yang terbaik dan dinamis, terinovatif, dengan berbasis kepada iman dan takwa, sains, teknologi, etika, estetika, multiple intelligence, sehingga tercipta generasi cerdas, kreatif, produktif, mandiri, dan mampu menjadi pemain handal di era globalisasi. Sedangkan misi kami yang pertama, menstimulasi multiple intelligence serta imajinasi kreatif melalui kegiatan komprehensif, imajinatif, produktif terpadu, dan berkelanjutan. Yang kedua, mengarahkan dan mengembangkan potensi anak sesuai dengan fitrahnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Kemudian, mengacu kepada apakah kurikulum yang kami buat, nah, kami, Serambi Paut Center, membuat kurikulum mengacu kepada yang pertama, yaitu Kurtilas atau Kurikulum 2013, yang kemudian kami ramu menjadi satu, kami gabungkan dengan metode sentra dan saat lingkaran. Kami juga memasukkan pembiasaan-pembiasaan yang meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, termasuk di dalamnya adalah adab. Dan kami juga memasukkan standar penanganan COVID, karena memang pada saat ini kita sedang berada pada era pandemi ya, seperti cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, itu tetap kami selalu ingatkan kepada anak-anak. Nah, bicara mengenai sentra dan saat lingkaran, ayah bunda, biasanya di saat sebelum era pandemi kami selalu menggunakan metode ini, metode sentra dan saat lingkaran. Untuk apa? Untuk memberikan pengalaman main untuk mengembangkan kecerdasan majemuk multiple intelligence siswa-siswi Serambi. Tapi di masa era pandemi ini,
kami tetap berusaha memasukkan sentra-sentra tersebut ke dalam konten-konten yang sudah kami persiapkan untuk pembelajaran jarak jauh. Di sini kami memiliki 9 sentra ayah dan bunda. Ada sentra persiapan, sentra seni dan kreativitas, sentra cooking, sentra balok, sentra musik dan olah tubuh, sentra ibadah, sentra bahan alam, sentra main peran makro, dan sentra main peran mikro. Di dalam metode sentra ini, salah satu elemen utama dalam pembelajaran adalah pemberian pijakan oleh guru. Ada 4 pijakan atau scaffolding. Yang pertama adalah pijakan lingkungan main, pijakan pengalaman sebelum main, pijakan pengalaman saat main, dan pijakan pengalaman setelah main. Dengan pijakan atau scaffolding tersebut, kegiatan-kegiatan konkret yang sederhana memiliki makna penting dan kuat dalam proses belajar anak. Belum lagi pertumbuhan komunikasi positif yang terbangun dari pengalaman-pengalaman konkretnya. Lalu dalam merencanakan pengalaman main, kami guru juga selalu memperhatikan densitas dan intensitasnya. Densitas ini adalah jumlah aktivitas main, sedangkan intensitas ini adalah lamanya proses bermain anak-anak. Dan di sini guru juga berperan sebagai fasilitator yang juga mencakup tugas menstimulasi dan mengobservasi perkembangan setiap anak secara individual. Kemudian, bagaimana sih pembelajaran yang akan dilaksanakan di Serambi PAUD Center di era pandemi ini? Tadi sudah disinggung oleh Bu Tanti Trihastuti di awal bahwa pada era pandemi ini pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan? Jangan khawatir ya ayah bunda, karena kami sudah bersiap dan sudah menyiapkan banyak hal untuk kegiatan Ananda di rumah. Metode yang kami siapkan pada masa pandemi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Tanti. Yang pertama yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kami menggunakan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dan biasanya memang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada WA atau WhatsApp, kita pakai Google Meet atau Zoom, Google Form atau video call. Google Form ini biasanya kami gunakan untuk menghimpun penilaian-penilaian atau pengamatan yang dilakukan oleh ayah bunda di rumah tentang kegiatan yang sudah kami berikan. Nanti di situ sudah tercantum kompetensi dasar yang kami targetkan supaya bisa dicapai oleh anak-anak. Nanti di situ ayah dan bunda tinggal mengisi saja. Apakah anak tersebut mampu, ataukah masih dengan bimbingan, ataukah masih dengan bimbingan penuh, atau jika ada catatan yang lainnya, ayah bunda bisa ketik di situ. Atau jika ayah bunda di situ ruangnya kurang, bisa disampaikan kepada wali kelasnya langsung. Atau di lembar worksheet-nya bisa juga ditulis di situ. Begitu, supaya kami guru juga mendapatkan penilaian yang objektif yang sudah ayah bunda lakukan di rumah. Dan kami pun para guru juga melakukan penilaian juga ya bunda, melakukan penilaian melalui video call atau melalui metode-metode lain yang kami sampaikan. Metode berikutnya yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami berusaha memasukkan kegiatan-kegiatan sentra ke dalam konten-konten di video pembelajaran ini. Jadi kami memiliki 8 konten. Di sini ada sains, seni dan kreativitas, cooking, farming, storytelling, dongeng, dan senam. Di mana di masing-masing konten tersebut itu terdapat kompetensi dasar yang harapan kami bisa dicapai oleh anak-anak. Tentu saja dengan bimbingan motivasi dari ayah dan bunda. Untuk berikutnya yaitu worksheet, ya, lembar kerja yang biasanya kami berikan kepada Ananda 1 minggu, kurang lebih ada 3 worksheet yang kita berikan.
yang harapan kami bisa dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan. Lalu yang keempat, visit. Nah, ini adalah kunjungan. Yang kelima adalah outbound parenting. Outbound parenting ini kami rencanakan karena kami tahu ya ayah bunda pasti mengalami kejenuhan ya dengan pembelajaran jarak jauh ini, dan kami berharap dengan adanya outbound parenting ini bisa sedikit menghilangkan kejenuhan ayah dan bunda sekalian. Tapi tentu saja outbound parenting ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita taati, seperti nanti mungkin outbound parentingnya akan dilakukan maksimal 5 anak atau 5 keluarga, harus didampingi oleh keluarga, harus mendapatkan izin oleh keluarga, dan harus mendapatkan harus memenuhi prokes yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sebenarnya kemarin sudah sempat dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita untuk memperbolehkan untuk PTMT, tapi ternyata di wilayah kita di Banyumas ternyata semakin meningkat untuk positif COVID, jadi sementara ditunda. Maka kami berharap PTMT ini bisa segera dilaksanakan. Di dalam PTMT ini terdapat SOP yang harus ditaati oleh semua warga sekolah tanpa toleransi ya ayah bunda. Jadi nanti kalau misalnya PTMT ini bisa berlangsung, bismillahirrahmanirrahim, kami berharap kerjasama ayah dan bunda sekalian untuk benar-benar menaati SOP yang akan kami sosialisasikan kepada ayah bunda nanti. Ya, tentu saja dengan menunggu kondisi yang memungkinkan. Selanjutnya, ayah dan bunda, dalam kurikulum kami juga sudah menyiapkan tema tahunan ayah dan bunda. Kami tim kurikulum sudah membuat tema selama kurang lebih 1 tahun. Setiap bulannya kami akan memberikan acuan tema kepada ayah bunda supaya ayah bunda dapat bersinergi bersama untuk proses pembelajarannya supaya berjalan dengan lancar di rumah. Lalu, selain tema tahunan, kami juga telah bersiap dengan perangkat pembelajaran yang lainnya. Salah satunya adalah jadwal kegiatan selama pembelajaran jarak jauh atau jadwal PJJ yang untuk bulan Juli ini kami sudah persiapkan. Nah, di mana di dalam jadwal PJJ ini kami membuat menu kegiatan yang kami susun difokuskan pada tidak hanya kepada akademisi, tapi juga difokuskan kepada kecakapan hidup melalui kegiatan sehari-hari dengan memberikan pengalaman nyata dan bagi pengembangan seluruh aspek perkembangan anak dan kontekstual. Dengan situasi, budaya, kebiasaan, dan kondisi masing-masing keluarga. Termasuk pembiasaan-pembiasaan kami masukkan ke dalam jadwal melalui rutinitas sehari-hari, yaitu seperti kegiatan beribadah, perilaku hidup bersih, olahraga, lalu CTPS ya, cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi seimbang, berjemur, dan lain sebagainya. Lalu pembiasaan praliterasi dan pranumerasi seperti membaca buku cerita bersama ayah dan bunda, bercerita tentang kegiatan yang dilakukan, melatih keterampilan diri atau life skill, seperti melakukan sesuatu secara mandiri, senang membantu, dan lain-lain. Lalu kami juga di era pandemi ini, kami selalu mengingatkan kepada anak-anak tentang standar penanganan COVID dengan mengingatkan anak menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah atau face shield, menjaga jarak yang aman, dan selalu cuci tangan. Ya, ini untuk
Selanjutnya yaitu kami ingin mengenalkan kepada ayah dan bunda, informasikan kembali bahwa anak-anak kita adalah lembar kosong, lembar kertas putih yang kosong, dia polos, dia akan terbentuk seperti apa yang kita inginkan, menjadi baik atau sebaliknya. Sebagai orang tua, tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan menjadikannya pribadi yang baik. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan kita menggunakan 4 kata ajaib ini, ayah bunda, yang nantinya juga akan diikuti oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah kita ke permisi. Permisi. Saat melakukan sesuatu yang menyela atau mengganggu, saat melewati orang lain, biasakan untuk mengucapkan kata permisi pada saat-saat yang tepat. Tunjukkan dengan tingkah laku, maka buah hati akan lebih mudah meniru kita. Yang kedua, tolong, kata tolong. Kita bisa membiasakan anak-anak mengucapkan kata tolong sebelum minta bantuan. Kata tolong mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, ayah dan bunda. Dapat mengubah pendirian orang lain, ya. Lalu yang ketiga, kata maaf. Kata ini juga sangat dahsyat dan bisa mempengaruhi kepribadian anak sekaligus melatih anak untuk berani mengakui kesalahan. Dan yang keempat adalah kata terima kasih. Terima kasih bukan hanya saat anak menerima barang atau materi, namun di saat mereka mendapat pertolongan dari orang lain, belajar untuk menghargai orang lain, begitupun ketika menerima pujian atau apapun yang membuat hatinya senang. Betapa pentingnya 4 kata ajaib tersebut, belum terlambat ayah bunda, kita bisa memulainya dari sekarang. Ini bukan sekedar mengajarkan kesopanan, tetapi juga belajar mengembangkan verbalnya, bertambahnya kosakata yang positif, yang nantinya akan ia pakai seumur hidupnya. Ya, ayah bunda sekalian, di masa pandemi ini kamu memiliki harapan yang sangat besar terhadap ayah dan bunda. Semoga kita bisa saling bersinergi demi kemajuan perkembangan Ananda. Oleh karenanya, mohon dengan sangat untuk ayah bunda tetap terjaga semangatnya, mendampingi dan mengawal Ananda dalam mengerjakan tugas atau kegiatan yang ada. Karena kuncinya bukan hanya ada pada kami, tapi kuncinya juga ada pada ayah bunda sekalian. Saya yakin ayah dan bunda mampu melewatinya, mampu memotivasi dan menjadi pendamping yang baik bagi Ananda. Mari ayah dan bunda sekalian, kita bergandengan tangan demi perkembangan Ananda. Terima kasih atas perhatiannya ayah dan bunda sekalian. Kurang lebihnya saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ermawati SPD dan tim. Baik ayah bunda, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, supaya kita lebih semangat lagi, yuk mari kita ikuti ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Ana Fitratunisa. Kepada Ibu Ana Fitratunisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Meli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda masih bersemangat? Mana suaranya? Masih. Oke. Bagaimana kabarnya ayah bunda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya kabar lagi, tapi jawabannya seperti teman-teman kalau lagi di sekolah ada gerakannya ya ayah bunda. Allahu Akbar. Gerakannya seperti ini. Jika saya sampaikan, sebentar. bagaimana Kamera kabarnya orang hari dibuka ini? semua dulu Bu Ana. Oh iya, minta tolong kameranya boleh di-on-kan semua ayah bunda. Baik. Sudah semua? Sekolah. Mau bikin sekolah. Mau bikin pasar. Sudah on semua ya ayah bunda? Bukan pasar.
Oke, jika nanti saya tanya bagaimana kabar ayah bunda hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yeay. Begitu? Bisa. Ulangin lagi ya. Bagaimana kabar ayah bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yeay. Oke. Ulangi lagi, saya mohon izin untuk menyebut ayah bunda dengan sebutan teman-teman ya, seperti ke Ananda. Tuh. Ayo Biar lebih bersemangat yuk. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Alhamdulillah. Sepertinya sudah lebih bersemangat ya bunda dan teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya akan mengadakan game. Gamenya itu bernama Mencari Harta Karun. Wow. Nanti ayah bunda boleh bekerja sama dengan Ananda di rumah. Mencari harta karun di rumah. Tidak perlu jauh-jauh mencari harta karunnya. Bagaimana caranya? Nanti Bu Ana akan menyebutkan clue-nya. Clue-nya yaitu menggunakan warna. Warnanya nanti Bu Ana sebutkan. Teman-teman boleh mencari benda yang ada di rumah sesuai dengan warna yang Bu Ana sebutkan. Teman-teman paham? Oke, contoh dulu ya. Clue-nya adalah mencari harta karun yang berwarna merah. Nah, warna merah boleh diambil bendanya. Siapa yang sudah menemukan? Boleh ditunjukkan ke kamera. Mana warna merah ya? Nivina, Bu Ana tuh Nivina. Wah, udah ada yang dapat ya warna merah ya. Wah, teman-teman hebat. Oke, kita latihan lagi yuk. Sudah siap teman-teman? Sudah. Sekarang mencari benda yang berwarna kuning. Mana warna kuning? Warna kuning. Ada di mana? Sudah ada yang menemukan? Sudah. Wah, Hanum dapat apa tuh? Kuning tuh. Bajunya ya tuh kuning tuh. Rayan nih, Bu Ana. Rayan dapat apa nih Rayan? Rayan dapat apa Kak? Atifa dapat sisir. Siapa lagi nih? Andra dapat apa Andra? Rayan dapat balon. Ya. Dapat apa itu? Di sana apa ya? Di sana kuas. Kuas. Wah, teman-teman hebat. Lagi. Coba sekarang mencari harta karun yang berwarna blue. Warna apa itu blue? Dari blue. Blue itu biru. Coba mana bendanya? Jadi biru. Mana warna biru ya? Oh, ada yang dapat mobil. Siapa itu yang dapat mobil? Delvian Bunda. Atifa dapat gelas. Atifa dapat gelas. Ini apa? Siapa lagi? Oke, wah teman-teman hebat nih dapat harta karun di rumah. Ada yang dapat bola. Siapa tuh yang dapat bola? Besar sekali bolanya. Lanjut lagi, kita mencari harta karun lagi di rumah. Oke, coba sekarang mencari harta karun yang berwarna green. Apa itu green? Yang seperti warna daun. Hijau itu green. Berhasil. Siapa yang berhasil? Ada yang dapat berhasil. Ada yang gelas, kuas. Kuas tuh.
Teman-teman berhasil menemukan harta karunnya. Satu kali lagi, Bu Ana mau kasih door prize nih buat teman-teman yang berhasil menemukan pertama kali benda ini. Tapi teman-teman nanti kalau sudah dapat, langsung ke depan kamera dan sebutkan namanya. Misalkan Bu Ana yang dapat. Bu Ana. Ya, paham teman-teman? Langsung tunjukkan ke kamera dan sebutkan namanya. Yang keras sudah dengar ya? Oke. Sebutkan namanya ya Bu Ana. Langsung Iya. sebutkan namanya. Sebutkan namanya dan tunjukkan ke kamera. Teman-teman sudah siap? Sekarang cari harta karun yang berwarna jingga. Jingga atau orange. Langsung tunjukkan ke kamera dan sebutkan namanya. Isyana, Masya Allah. Saya mendengar nama Isyana yang pertama kali mendapatkannya. Isyana dapat apa bendanya? Apa itu Isyana, besar sekali? Berapa nih? Dikasih tahu. Yang pertama Mbak Isyana. Mainan ya, Isyana ya? Iya. Oke. Atifah dapat Atifah dapat sisir juga. Wah, ini hari ini Mbak Isyana mendapatkan hadiah door prize. Mendapatkan pertama kali. Selamat Mbak Isyana. Besok bisa diambil hari Selasa ya, saat mengambil worksheet. Oke, teman-teman dan ayah bunda semoga sudah lebih bersemangat ya hari ini. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi untuk materi berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana ayah bunda dan teman-teman semua? Sudah bersemangat? Tambah semangat ya pastinya. Wah, Masya Allah. Iya, episode yang ke-6 yaitu tentang pemaparan buku panduan orang tua tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu Widyastuti, Esos, selaku Wakasiswaan dan tim. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Meli, yang terhormat Bu Yanti dan ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu bersabar mendampingi putra-putrinya bermain dan belajar di rumah. Seperti Ibu Guru Serambi, selalu semangat dan selalu bersabar. Oke, ayah dan bunda semuanya, hari ini saya mungkin lebih dikenal dengan Bu Ayu, akan menyampaikan buku pedoman orang tua seperti ini. Buku pedoman orang tua yang seperti ini, mungkin untuk orang tua Serambi yang lama sudah menerima ya, khusus untuk orang tua yang baru mungkin baru kami bagikan untuk minggu-minggu depan ya. Baik ayah bunda, perkenalkan saya Bu Ayu, saya dari tim siswaan. Di antara kami ada Bu Imah dan Bu Nurul yang bersama-sama di tim kesiswaan. Buku pegangan ini berisi banyak hal, antara lain adalah aturan-aturan anak selama bersekolah di Serambi ya. Ini buku panduan orang tua. Ini sudah ada beberapa revisi ya, ayah dan bunda, kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik ayah bunda, kami mulai, kami informasikan bahwasanya di Serambi PAUD Center, di sini kami menerima anak-anak dari usia 2 sampai dengan 6 tahun.
Dimulai dari usia kelompok bermain kecil atau KBA usia 2 sampai dengan 3 tahun, kemudian kelompok bermain besar atau KBB usia untuk 4 sampai dengan 5 tahun, dan usia TKB dari usia 5 sampai dengan 6 tahun. Nah, untuk tahun ini kami masih menerima untuk kelompok bermain kecil sampai dengan TK besar. Nah, untuk rasio kelompok bermain kecil di Serambi itu perbandingannya 1 banding untuk kelompok bermain kecil ya usia 2 sampai dengan 3 tahun, usianya usia 2 sampai dengan 3 tahun. Rasio gurunya 1 banding 4. Untuk kelompok bermain besar 1 banding 5. Untuk TK kecil dan TK besar 1 banding 7. Kemudian untuk metode pembelajaran anak usia dini melalui pendekatan sistem sentra. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh tim dari kurikulum, sentra-sentra apa saja yang ada di Serambi, ada sentra bahan alam, ada sentra main peran makro, ada sentra main peran mikro, ada sentra balok, ada sentra ibadah, ada sentra seni dan kreativitas, dan ada sentra musik dan olah tubuh. Nah, di sini masing-masing sentra punya tujuan dan ini untuk sentra persiapan. Di sentra persiapan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan jamaknya melalui kegiatan pengenalan keaksaraan yang menyenangkan. Pengalaman keaksaraan harus terus-menerus diberikan kepada anak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Anak yang memiliki keterampilan keaksaraan akan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan orang lain. Di sini Ayah Bunda, ini ada foto-foto saat anak bermain dan belajar di sentra persiapan. Ada bermain, tadi ada yang sedang bermain mencapit buah, ada pengenalan huruf dan angka, dan sebagainya. Inilah sebagian dari kegiatan anak di sentra persiapan. Kemudian sentra bahan alam, keberadaan sentra bahan alam adalah salah satunya memfasilitasi kebutuhan stimulasi bermain sensori motor, aspek kecerdasan yang terstimulasi diantaranya motorik anak, terutama motorik halus anak. Kemudian sentra bahan alam disiapkan sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk bermain sambil belajar dengan media bahan-bahan alam, baik yang kering maupun basah, untuk membantu proses perkembangan keimanan, ketakwaan, bahasa, daya pikir, daya cipta atau kreativitas, keterampilan, dan jasmani. Sekaligus mengenalkan serta menanamkan kecintaan dan kepedulian anak untuk tetap menjaga, memanfaatkan, serta melestarikan kekayaan alam yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk anak-anak, saat main sentra bahan alam, biasanya kami anjurkan orang tua untuk membawa baju lebih. Karena biasanya anak-anak bajunya basah. Karena di sana medianya adalah air, air, pasir, dan sebagainya. Ini gambar dari sebagian anak yang sedang bermain di sentra bahan alam. Kemudian sentra cooking. Sentra cooking biasanya sentra yang paling diminati oleh anak-anak. Karena di sini sangat menyenangkan sekali. Sentra cooking adalah sentra yang multisensori di mana anak-anak melakukan pekerjaan sebanyak mungkin. Seperti menuangkan, mengukur, mengaduk, memecahkan telur, menyebarkan, memotong, menekan, dan lain-lain. Di sentra ini anak-anak melihat, mencium, mencicipi, menyentuh, dan mendengar. Semakin banyak indera yang terlibat, proses belajar akan lebih intensif. Sentra cooking juga merupakan bank kosakata seputar kegiatan memasak, serta pusat informasi bahan pangan, sehingga memotivasi anak untuk gemar makan makanan bergizi. Di sentra ini, anak-anak saling berinteraksi satu sama lain, sehingga menjadikan kegiatan masak sangat berharga.
Nah, ini adalah aktivitas di Serambi, yaitu kenal agama Islam, bermain matematika, seni rupa, mengenal bahasa Inggris dan Arab, olahraga, kegiatan sains, taman baca, kunjungan atau field trip, konseling, dan layanan. Ada layanan medis, konsultasi medis dengan dokter, konsultasi dengan psikolog anak, dan sumber informasi dunia anak. Ini biasanya untuk konsultasi dilakukan di saat-saat tertentu saja, Ayah dan Bunda. Tidak setiap saat ada tim yang siap layanan, tidak, tapi hanya kita layani pada saat-saat tertentu saja. Kemudian fasilitas pendidikan, ada lahan tani, ini media farming ya, ada kelas dengan bangunan khas daerah, playground multi-use, perpustakaan, laboratorium edutainment, musyola, sarana konsultasi kesehatan, psikolog dan dokter, sarana kebersihan, lahan parkir, kolam renang, ruang tidur, dan kamar mandi. Program unggulan dari Serambi yaitu farming, field trip, family day, cooking, bermain di sentra, parenting education, family camp, dan case study learning. Untuk special event spesial bersama konsultan, trainer, dan praktisi terbaik di bidangnya. Ada training, workshop, event, konsultan, dan lain-lain. Hari dan jam belajar. Saat belajar daring, belajar melalui video pembelajaran. Kedua ada worksheet, video call bersama wali kelas, dan hari Sabtu untuk pengambilan worksheet di Serambi. Untuk pengambilan dan pengembalian. Untuk saat pembelajaran PTMT, satu hari ada 2 kelompok, yaitu pukul 8 sampai jam 9.30, kemudian pukul 10 sampai dengan jam 11.30. Satu minggu ada 2 kali pertemuan, dan disertai juga ada worksheet dari wali kelas. Pakaian atau seragam dan perlengkapan anak. Ada 4 jenis pakaian anak yang digunakan di Serambi, yaitu sebagai berikut. Pakaian seragam hijau toska dipakai hari Senin. Pakaian olahraga Serambi, kaos merah, dipakai hari Selasa. Pakaian bebas hari Rabu. Pakaian olahraga Serambi, kaos warna biru hari Kamis. Dan pakaian seragam kotak-kotak biru dipakai di hari Jumat. Tapi selama PTMT seragam bebas. Beberapa perlengkapan yang harus dibawa saat PTMT. 1, masker. Boleh dibawa 2 ya Bunda, untuk cadangan. Kedua, minum. Dan ketiga, hand sanitizer. Dan keempat adalah baju ganti. Tata tertib dan ketentuan penjemputan, pengantaran dan penjemputan anak-anak saat PTMT. Kendaraan diparkir jauh dari pintu gerbang Serambi. Mungkin di sebelah utara atau selatan, tidak di depan Serambi. Pengantar mengantar anak sampai pintu masuk gazebo utara. Pengantar dan anak dicek suhu badan oleh petugas. Nanti ada petugas dari guru atau keempat yang akan melakukan pengecekan. Apabila suhu anak di bawah 37 derajat, maka anak diserahkan kepada guru piket untuk masuk ke kelas dan untuk cuci tangan serta masuk kelas nih. Kemudian apabila suhu anak di atas 37 derajat atau batuk atau pilek, maka anak tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Jadi disarankan untuk kembali pulang. Selanjutnya, pengantar tidak diperkenankan menunggu di lingkungan Serambi ketika pembelajaran berlangsung. Pengantar tidak diperkenankan menunggu di lingkungan Serambi ketika pembelajaran berlangsung. Diharuskan setiap orang tua atau wali murid dalam menjemput putra-putrinya tidak melewati batas jam yang sudah ditentukan atau tepat waktu. Setiap keterlambatan penjemputan harus konfirmasi terlebih dahulu kepada wali kelasnya. Nanti ayah bunda akan mendapatkan nomor wali kelas. Wali kelas nanti akan membuat grup kelas sendiri-sendiri. Nanti ibu ayah bunda bisa menghubungi wali kelas. Kami tidak bertanggung jawab bila terjadi suatu hal yang terjadi pada anak di luar jam belajar.
Jika ada pergantian penjemput yang belum dikenal pihak sekolah atau orang tua atau wali murid, wajib menginformasikan ke sekolah. Kendaraan diparkir jauh dari pintu gerbang Serambi. Penjemputan dari pintu gerbang sebelah utara. Sebelum anak keluar menjemput, dimohon tidak berkerumun. Jadi kita sarankan tidak berkerumun ya, karena kita sedang masa-masa pandemi ini, jadi kita saling menjaga kesehatan kita. Selanjutnya tentang ulang tahun ya, aturan-aturan tentang ulang tahun. Orang tua memberitahukan kepada sekolah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum acara pelaksanaan. 1 minggu sebelum acara pelaksanaan. Acara dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana, tidak diperkenankan terlalu berlebihan. Acara ulang tahun dilaksanakan pada jam yang ditentukan oleh sekolah. Dan tidak diperkenankan menyebarkan undangan kepada teman, baik teman sekolah maupun teman di rumah. Dan satu lagi, untuk snack yang dibagikan ke anak, tidak boleh ber-MSG. Karena anak-anak sudah kita biasakan untuk tidak makan makanan yang ber-MSG. Penyelenggaraan acara sepenuhnya dipimpin oleh tim guru, orang tua hanya bertindak sebagai pendamping anak atau tokoh. Bagi orang tua atau murid yang akan menyediakan makanan atau kue, diharapkan untuk memilih makanan kue yang mengandung gizi cukup dan baik dikonsumsi oleh anak. Diusahakan makanan yang disediakan tidak mengandung zat aditif yang berbahaya untuk kesehatan anak, yaitu MSG, vetsin, dan lain tidak diperkenankan. Acara ulang tahun tidak diwarnai dengan acara tiup lilin. Tetapi untuk selama PTMT, acara ulang tahun tidak dibolehkan atau tidak boleh diadakan. Untuk konsultasi orang tua murid, terlebih dahulu membuat perjanjian dengan wali kelas. Tidak mengadakan konsultasi secara mendadak dengan guru atau wali kelas secara individu selama kegiatan belajar mengajar. Diharapkan tidak bertanya atau berkonsultasi tentang perkembangan anak-anak kepada karyawan maupun guru baru. Semua anak yang menunjukkan gejala-gejala sakit pada waktu kegiatan belajar mengajar diharuskan untuk dijemput orang tuanya. Biasanya nanti wali kelas akan menghubungi orang tua atau guru kelas yang sedang mengajar. Sebaiknya anak-anak yang sedang mengalami sakit seperti cacar, demam, muntah, diare, ataupun penyakit lainnya tidak datang ke sekolah sampai gejalanya hilang selama 24 jam atau dinyatakan sehat oleh dokter. Bagi anak yang mengidap penyakit menular, sebelum masuk kembali ke sekolah, harap dipastikan bahwa anak-anak tersebut sudah betul-betul sembuh dari sakitnya. Untuk pengobatan, bila putra-putri, Bapak Ibu sedang mengalami pengobatan yang harus dilakukan selama pelajaran atau sekolah, orang tua murid harus memberitahukan dan mengizinkan guru atau staf untuk memberikan obat. Pada saat kegiatan belajar dengan ketentuan sebagai berikut, nama anak, nama dan jenis obat, tanggal mulai diberikan obat di sekolah, jumlah dan jadwal obat yang harus diberikan, tanda tangan orang tua murid. Keterangan tersebut di atas segera disampaikan kepada guru atau staf agar memberikan obat kepada anak yang sedang menjalani pengobatan sesuai dengan keterangan dari orang tua. Dan semua penjemput, pengantar, dan semua guru yang ada di Serambi tidak diperkenankan merokok. Di sini wilayah aman untuk merokok. Serambi menyediakan kegiatan field trip untuk melihat tempat-tempat atau objek-objek yang terdekat dari sekolah. Kegiatan field trip dimaksudkan sebagai penunjang tema yang dilaksanakan pada bulan tertentu untuk menambah pengetahuan maupun pengalaman anak-anak. Untuk biaya kunjungan, untuk anak menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Tetapi selama PTMT tidak diadakan atau ditiadakan. Family Day, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahim dan kebersamaan keluarga besar Serambi. Minimal 1 tahun sekali selama anak-anak sekolah.
Minimal setahun sekali anak-anak, orang tua, dan pihak sekolah mengadakan Family Day. Kegiatan ini harus diikuti oleh setiap anak. Anak minimal didampingi oleh salah satu orang tua. Tetapi kembali lagi selama PTMT, Family Day ditiadakan. Liburan sekolah, libur sekolah Serambi disesuaikan dengan libur nasional, libur daerah, dan libur lembaga dengan mengacu kepada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Setiap menjelang liburan sekolah, orang tua murid diharuskan melunasi semua pembayaran uang sekolah yang belum dibayarkan. Pada waktu libur nasional, libur hari raya, libur hari proklamasi, dan lain-lain, Serambi juga diliburkan, kecuali untuk Hari Raya Idul Fitri akan diadakan pemberitahuan melalui surat kepada orang tua murid. Pertemuan atau rapat sekolah secara rutin pada setiap bulan antara pihak sekolah dengan orang tua mengadakan pertemuan atau rapat minimal 1 kali yang disebut Rapat Serambi Family Club atau SFC. Pada pertemuan ini, pihak Serambi akan menyampaikan materi kegiatan belajar atau KBM yang dilaksanakan, rencana program sekolah, dan juga rencana program Serambi Family Club, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selama PTMT atau pandemi, pertemuan diadakan secara online. Ketika berpakaian, semua pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang menutup aurat. Pakaian ketat dan transparan tidak diperkenankan untuk digunakan. Ini untuk pengantar, ayah bunda, mungkin ada mbak dan sebagainya, dan anak-anak juga etika berpakaian ini wajib untuk diperhatikan. Formulir biodata murid, setiap orang tua murid diharuskan mengisi biodata murid Serambi yang telah disediakan. Silakan mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, baik rumah ataupun kantor orang tua murid dengan jelas. Hal ini untuk memudahkan staf Serambi menghubungi orang tua murid bila terjadi suatu hal pada anaknya. Untuk cuti siswa yang diperbolehkan apabila 1. Siswa sakit kronis atau membutuhkan istirahat lama. 2. Ketidakpastian anak masuk sekolah. Misal karena mogok lama atau sudah dilakukan homeschool atau ajakan persuasif lainnya, tapi tidak membawa hasil. Syarat cuti, 1. Jangka waktu cuti maksimal 1 bulan. Jangka waktu cuti maksimal 1 bulan. Mengajukan izin cuti tertulis ke sekolah paling lambat sebelum awal bulan atau maksimal tanggal 5. Membayar biaya administrasi cuti sebesar 100.000 per bulan. Anak hanya diperbolehkan cuti 2 kali dalam 1 tahun. Serambi Family Club atau SFC, Serambi Family Club atau SFC atau di sekolah pada umumnya sering dikenal dengan nama POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, merupakan fasilitator hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Kegiatan Serambi Family Club antara lain pertemuan rutin bulanan, program parenting education, family day, field trip, dan program lain yang mendukung. Kemudian kami sampaikan tentang pemberian hadiah kepada guru. Pemberian hadiah kepada guru tidak diperkenankan untuk memberi bingkisan atau hadiah yang bersifat pribadi kepada guru atau karyawan atau wali kelas. Sekali lagi, pemberian hadiah kepada guru tidak diperkenankan untuk memberi bingkisan atau hadiah yang bersifat pribadi kepada guru atau karyawan atau wali kelas, kecuali untuk bingkisan pernikahan, kelahiran, atau hal-hal yang bersifat khusus demi menjaga asas keadilan dalam pendidikan dan pengasuhan siswa-siswi Serambi. Sudah ya. Demikian ayah bunda buku pedoman, isi dari buku pedoman yang ini berisi aturan-aturan untuk orang tua selama putranya bersekolah di Serambi. Itu berlaku
Ini tidak berlaku saat PTMT ataupun daring ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah kami dalam menginformasikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya selaku keiswaan mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang masih mempercayakan pendidikan putri-putrinya di Serambi PAUD Center. Serambi sekolahku, tempat terindah dalam hidupku. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahayu Widyastuti Esos dan tim. Selanjutnya Ayah Bunda, yaitu ada sesi tanya jawab. Silakan bagi Ayah Bunda yang mau bertanya tentang Serambi bisa menyalakan mikrofon, nggih. Silakan kita buka sesi tanya jawabnya. Apakah ada yang mau bertanya, Ayah Bunda? Barangkali Ayah Bunda ada yang mau bertanya mengenai tentang peraturannya yang tadi disampaikan oleh Ibu Ayu, atau tentang kegiatan pembelajarannya yang disampaikan oleh Ibu Erma tadi. Silakan Ayah Bunda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Bu Ayu, saya Dian, Bu. Bunda dari Davian. Ya, mau nanya, kalau kemarin kan, kemarin kan untuk administrasi kita baru ada pembayaran uang pendaftaran, uang gedung, uang kegiatan, sama seragam. Sementara untuk APE itu sendiri kan kemarin masih belum dibayarkan karena ada kemungkinan untuk pertemuan tatap muka ya, Bu. Nah, karena sekarang lagi ada PPKM, apakah APE itu akan tetap ada atau nanti kita bayarkan atau bagaimana ya, Bu? Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi untuk Ayah Bunda yang lain mungkin? Ada yang mau bertanya? Jika belum ada, mungkin dijawab dulu, nggih. Oleh Ibu Tanti, mungkin Ibu Tanti bisa bantu menjawabnya. Baik, Bu Meli, saya bantu jawab ya. Bu Dian, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pembayaran APE ya, salah satu administrasi sementara di masa pandemi ini, maksud saya di masa pembelajaran daring, itu masih kita tiadakan. Namun jika nanti gitu ya di dalam perjalanan kita ada pembelajaran tatap muka dan mengharuskan kita menyediakan alat peraga edukatif buat anak-anak, nanti baru kita tetapkan besarannya gitu. Itu sementara kemarin yang bisa kami sampaikan dari yayasan atau dari Eling Sambas Group seperti itu. Jadi dari yang menaungi Serambi gitu ya. Jadi untuk selama masa daring APE ditiadakan. Seperti itu Bu Dian jawabannya. Ada Bu Tanti, begitu Ibu Dian jawabannya, apakah sudah cukup jelas? Ya, Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Tanti untuk informasinya. Berikutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi kepada Ayah Bunda? Silakan.
Sepertinya ya Bunda sudah cukup jelas nih tentang Serambi dan peraturannya. Assalamualaikum, Silakan, Bu. Mas. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bundanya Nifinar. Iya. Nah, itu kan tadi yang APE itu besar kisarannya belum ditentukan ya, tapi Nifinar sudah bayar ya? Nggih, kemarin sudah bayar ini Nifinar nggih, Iya, untuk APE. sudah bayar Nifinar 1 juta. Nggih. Nanti mungkin bisa saya bantu jawab nggih, Bu? Iya. Nggih, insya Allah nanti untuk kemarin yang Nifinar bayar di awal sebelum pandemi ini nggih, Bu, itu bisa dibayarkan ke SPP nggih, Bu. Nanti dialihkan ke SPP. Begitu? Oh, betul. Iya, boleh. Iya, Bu. Oke. Nggih, begitu saja Ibu, ada Ya, pertanyaan makasih. lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi ayah bunda yang mau bertanya. Masih ada kesempatan untuk menanyakan tentang Serambi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dan ada yang kurang jelas mungkin ayah bunda. Sepertinya ayah bunda sudah cukup jelas nggih. Langsung saja nggih. Acara berikutnya adalah pembagian door prize. Nah, di sini saya akan mengumumkan siapa yang akan mendapat door prize. Yang pertama ada peserta yang hadir pertama pada hari ini dan acara ini, yaitu ada Bapak Joko Mulyanto atau ayah dari Ananda Nabansaka. Yang kedua ada Ibu Anggita, orang tua atau ibunda dari Ananda Henggar. Lalu ada dua penanya pertama, yaitu Ibu Dian dan Ibu Wiwi dari Ibunda Nifinar. Dan tadi saat ice breaking ada Ibunda Isyana dan ada Ananda Isyana juga ya tadi ya saat mengambil benda yang berwarna jingga. Selamat untuk kepada yang sudah mendapat door prize hari ini. Silakan. Nanti door prize bisa diambil ke sekolah saat ayah bunda mengambil worksheet Ananda nggih, yaitu hari Selasa, mulai hari Selasa. Okay. Baik ayah bunda yang saya hormati, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati bersama. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan mengenai aturan dan bagaimana pembelajaran di Serambi Food Center. Terima kasih kepada ibu guru semua. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mengikuti acara sampai selesai. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto Saya bersama ya, Bu Meli. Oh, nggih. Saya tutup dulu atau kita foto dulu Bu Tamdi? Iya, tutup dulu nggak apa-apa. Nggih, baik. Saya selaku pembawa acara dan mewakili tim Serambi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kurang dan salah selama acara parenting ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kami dokumentasikan, mohon dibuka kameranya. Kameranya. Iya, ini ada 2 layar ya, insya Allah ya. Mohon bersabar dan tetap senyum 6 cm atau 7 cm. Iya. Nanti senyum 7 cm. Oke. Sudah siap? Senyum yang manis. Ini oke, Zafran. Andra mana nih? Andra belum dibuka kameranya. Faiza juga belum nih. Faiza mana nih? Kirana, ayo dibuka. Isyana mana nih? Isyana. Oh, nanti ya, Budin. Ini mana nih? Oke, siap. Layar pertama saya ambil ya. Senyum semua. 1, 2. Bentar.
1. Sebentar ya. Bersabar, tetap senyum. 1, 2, 3, cus. Oke, layar kedua. Siap ya. Mana nih layar keduanya nih? Saya cari dulu nih. Kok hilang dari layar saya ya? Harusnya ada 2 layar nih tadi nih. Oke, senyum lagi. 1, 2, cus. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Ayah Bunda. Insya Allah next kita bersiap menuju hari Senin ya. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Semua Ananda berpakaian rapi karena menu yang akan kita sajikan sepenuhnya nanti untuk Ananda. Bagaimana kita pengenalan Serambi di tahun ajaran baru dan kita akan seru-seruan dengan Ananda insya Allah. Siap hadir Ayah Bunda mendampingi Ananda insya Allah ya. Insya Allah nanti link kita bagi menyusul untuk kita Zoom bareng-bareng lagi di hari Senin. Kalau hari Senin besok kita lebih pagi jam 9 pagi sehingga Ananda mohon dibangunkan lebih gasik gitu ya, karena biasanya kan kalau libur itu bangunnya kesiangan nih gitu. Maka kita kasih pijakan dulu, kita kasih alarm dulu. Alarmnya gini, menjelang tidur boleh disampaikan. Insya Allah hari Senin sudah mulai sekolah ya. Sekolahnya masih di depan layar gitu. Tapi insya Allah nanti kita akan ketemu guru semua, kita akan seru-seruan lagi bersama semua teman-teman di Serambi gitu ya. Nanti ada banyak teman-teman yang bisa hadir gitu ya, ditemani oleh Ayah Bunda. Semoga menjadi semangat tersendiri ya Ayah Bunda, kesempatan kita berjumpa di forum ini pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan bersapa lagi di hari Senin. Semoga semua dikarunia kesehatan anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Amin. Demikian Ayah Bunda, sekali lagi terima kasih rawuhnya di ruang yang luar biasa ini. Semoga silaturahim tetap terjaga dan utamanya adalah anak-anak kita mendapatkan tadi kesempatan tumbuh kembang dengan maksimal dan pendidikan terbaiknya. Terima kasih Ayah Bunda. Saya juga mohon maaf tadi gitu ya. Monggo silahkan kalau mau meninggalkan forum gitu ya, live dari forum Zoom boleh silahkan.